Tentunya dalam melihat situasi dalam perkembangan pilkada, pra atau sebelum pencoblosan dan pada saat pencoblosan, kami menemukan beberapa pelanggaran. Terkait dengan yang beberapa kali kami sudah sampaikan, keterlibatan dari kepolisian, contohnya di Jawa Tengah, kami sudah melaporkan dan sudah ada putusan di Bawaslu, contohnya Boyolali. Tetapi oleh Bawaslu diserahkan kepada institusi terkait, tetapi sampai saat ini tidak ada sanksi apapun dari instansi terkait, dari kepolisian. Kemudian juga terkait dengan pelanggaran ASN, kepala desa, camat, kami sudah melaporkan kepada Bawaslu. Terjadi di Sumut, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Tengah, kemudian di Sulawesi Tengah, Papua, kami sudah melaporkan. Tapi sekali lagi bahwa laporan kami sampai saat ini belum mendapat jawaban atau tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Terkait dengan tidak netral dari kepolisian, kami melihat bahwa ini merupakan suatu peristiwa yang memang kami menduga bahwa memang sudah terlihat ketika penempatan kepala kepolisian di tingkatan Polres maupun di Polsek. Nanti akan kita jabarkan ketika di Mahkamah Konstitusi. Bicara soal PJ Kepala Daerah, kami melihat bahwa ini sudah didesain menaruh PJ-PJ Kepala Daerah di beberapa wilayah yang menjadi daerah target dari Joko Widodo. Contohnya di DKI Jakarta. Di sini terjadi pergantian PJ Kepala Daerah dan ironisnya PJ Kepala Daerah di DKI Jakarta ini melanggar ketentuan dari pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa PJ Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Tetapi apa kawan-kawan media, faktanya bahwa PJ Kepala Daerah DKI Jakarta ini mengganti camat di 12 wilayah. Jadi indikasinya rotasi ini adalah untuk memenangkan pasangan Ridho. Karena kita akan breakdown lagi bagaimana mobilisasi bansos, kemudian bagaimana pengerahan perangkat ASN. Ini akan kita breakdown lagi nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi posisi kami di DKI Jakarta yang kami temukan, yang terang-terangan terjadi pelanggaran hukum adalah dari PJ Kepala Daerah. Yang kami melihat ini adalah tujuan bagaimana Joko Widodo coba mempertahankan kekuasaannya ada di Jakarta. Tetapi sekali lagi, pemilih DKI Jakarta bisa memisahkan bahwa pemilih Jakarta bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Dan hari ini kita lihat bahwa yang menang adalah Mas Pram dan Bang Dul. Kemudian terjadi juga di PJ Kepala Daerah di Jawa Tengah. Hal-hal seperti ini akan nanti kita breakdown. Kita akan sampaikan nanti di Mahkamah Konstitusi melalui permohonan kami. Dan dalam hal ini kami ingin sampaikan kepada publik dan rekan-rekan media, tim hukum PDI Perjuangan tidak sendiri karena melibatkan civil society, melibatkan akademisi, melibatkan teman-teman penggiat HAM akan bergabung dengan tim hukum. Informasi yang kami dapat dari rekan-rekan civil society, dari Temsis Indonesia Law Firm yang mencatat bahwa terjadi 7 kecurangan pada pemilu kada tahun ini. Yang pertama adalah mantan Presiden Joko Widodo terlibat mendukung 80 pasangan Cakada. Yang kedua, menteri turut berkampanye. Yang ketiga, polisi terlibat kampanye Cakada di beberapa daerah, contohnya Sulawesi Utara. Kami juga sudah laporkan, tetapi sampai saat ini
Kami belum mendapatkan jawaban. Kami sudah melaporkan kepada Propam, kami sudah melaporkan kepada Bawaslu, tapi sayangnya sampai saat ini kami tidak mendapatkan update laporan kami. Yang keempat, penyelenggaraan pemilu tidak tegas. Yang kelima, KSN dihapus dan BKN tidak tegas. Ini contoh kasusnya adalah di Jawa Tengah. Ketika ada 5 camat yang dijatuhkan sanksi oleh Bawaslu kemudian menyerahkan kepada BKN, kemudian dari BKN Jawa Tengah menyerahkan sampai ke BKN Pusat, sampai kami harus mengirimkan somasi, kami menyampaikan kami akan melakukan gugatan, sampai detik ini tidak ada jawaban dari BKN Pusat. Artinya apa teman-teman? Bahwa penghapusan KSN ini sudah didesain di zaman mantan Presiden Joko Widodo. Artinya apa? Udah mempersiapkan jauh hari untuk pemilu kada yang akan kami indikasi telah terjadi kecurangan. Kemudian pada poin ke-6, kepala desa camat mendukung paslon. Kawan-kawan tahu di Jawa Tengah sudah ramai di pemberitaan, sudah ramai juga pelaporan, tetapi sayang sekali sampai saat ini tidak ada ketegasan dari Bawaslu. Kemudian yang ke-7, ASN diperintahkan untuk memilih paslon tertentu. Contohnya di Bengkulu. Maka dari 7 temuan teman-teman dari masyarakat sipil yang nantinya akan bergabung dengan tim hukum PDI Perjuangan yang akan melakukan legal action di Mahkamah Konstitusi, kami melihat bahwa telah terjadi TSM di Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian di Sulawesi Utara, di Banten, Jawa Timur. Kami sedang mengumpulkan data-data tersebut, dan di DKI Jakarta yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa telah terjadi ketidaknetralan dari PJ yang menabrak Undang-Undang Pilkada, yaitu menempatkan camat-camat, merotasi camat-camat. Maka dengan hal tersebut, kami juga ingin menyampaikan kepada publik, kepada rekan-rekan media, Mahkamah Konstitusi sudah tegas memutus perkara nomor 136 terkait dengan sanksi pidana terhadap pejabat daerah dan anggota TNI Polri. Tetapi yang kami dapatkan pada pencoblosan kemarin, banyak pengerahan PJ kepala daerah, kemudian banyak pengerahan juga pun dari Partai Coklat. Ini yang menjadi catatan bahwa sayang sekali putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 136 ini tidak diindahkan oleh rekan-rekan ASN, pejabat daerah, kepolisian. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah guard of constitution, penjaga terakhir konstitusi. Kami berharap sekali nantinya di persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, hakim bisa melihat secara luas, tidak hanya terpatok sama pasal per pasal, tetapi bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengembalikan demokrasi yang sudah cacat dan sudah rusak ini pasca Pilkada 2024. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih para pendukung kita juga semuanya yang telah melakukan pemilihannya dengan baik. Salam hormat, merdeka! Merdeka!